Hari ini seneng banget, orderan rame, selesai nganter dapet lagi. Kalau gini terus bisa nih motor fictionnya di-upgrade jadi ninja. Ninja Hattori tapi. Oke, karena mood lagi bagus, langsung aja. Kali ini Jack bakal membawakan film asal Vietnam yang berjudul 576 Magnum yang dirilis di tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pensiunan pasukan khusus yang kini bekerja sebagai supir truk. Dia hidup bersama putri sematawayangnya di dalam truk semenjak dia pensiun. Suatu hari, ketika anaknya sudah cukup umur, dia mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar. Namun, karena pekerjaannya tidak memungkinkan dia bolak-balik mengantar jemput sang anak, dia pun menitipkan anaknya. Sayangnya, kejadian malang menimpa sang anak ketika dia terlambat menjenguk. Anaknya diculik oleh mafia paling menakutkan di Vietnam. Bagaimana kelanjutannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan ilah The 576 Magnum. Di awal film, kita diperlihatkan seorang supir truk bernama Hung sedang menemani putrinya yang bernama An yang sedang belajar membaca. Hung adalah mantan pasukan khusus yang kini banting setir menjadi supir truk. Sejak Hung pensiun, mereka tinggal di dalam truk itu karena pekerjaan Hung tidak memungkinkannya untuk pulang ke rumah. Hari itu, Hung hendak mengantar An ke sekolah. Namun Hung tidak bisa menemani putrinya setiap hari. Oleh karena itu, nantinya An akan dititipkan. Suatu hari, kejadian mengerikan menimpa An. Dia dilarikan ke rumah perawatan anak usai mengalami penculikan. Hal itu membuat An trauma berat. Hung merasa sangat sedih. Tam yang merupakan orang yang dipercaya untuk mengasuh An pun menyesal karena tidak bisa menjaga An dengan baik. Kondisi An sangat memprihatinkan. Dia masih syok setelah mengalami penculikan. Bahkan, dia ketakutan melihat Hung karena selalu terbayang wajah penculiknya. Hung pun hanya bisa pasrah melihat hal itu. Sejak saat itu, di benak Hung selalu terbayang saat pertama kali ia menitipkan An kepada Tam. Dia menyesal karena tidak menepati janjinya untuk menjenguk An 10 hari sekali. Andai saja dia selalu mengecek kabar anaknya, mungkin kejadian khas itu tidak akan terjadi. Sementara itu, An masih kena mental. Dia mengingat kembali hari ketika dia diculik. Saat itu, An sedang mencari Hung yang tidak kunjung datang. Dia bertanya kepada orang di tempat ekspor impor barang. Namun, tanpa dia sadari ada orang yang mengawasinya. Di sisi lain, Hung sangat ingin menjenguk anaknya. Namun, Tam menyarankan agar tidak dulu menemui An karena anak itu masih tertekan. Tapi karena udah terlanjur kangen, Hung tidak menghiraukan perkataan Tam dan tetap masuk sambil membawa boneka. Bukannya senang, hal itu justru membuat An kembali mengingat si penculik. Hung pun tak kuasa menahan diri untuk tidak termehek-mehek. Dia sedih karena merasa tidak dianggap oleh putri sematawayangnya itu. Sebenarnya, hari saat An diculik, Hung sudah berada di tempat yang sama. Namun, karena tempat itu sangat luas, dia kesulitan mencari An. Sementara itu, An yang sedang mondar-mandir mencari ayahnya tiba-tiba dicolek oleh seorang gangster yang bernama Jamet Hanoi. Si Jamet mengakui kenal dengan ayah An. Dia mengatakan akan mengantar An ke ayahnya. An yang masih polos itu pun tertipu dengan sepik-sepik ala Jamet. Di sisi lain, Hung yang sedang kebingungan mencari An tiba-tiba menemukan jepit rambut yang persis seperti milik An. Hung pun langsung melabrak satpam yang mencurigakan tadi. Meskipun Hung terlihat sangat marah, si satpam tetap tidak mau buka mulut. Alhasil, mày chết mẹ mày đi. Bác bạn, hôm trước bác đồng ý rồi mà. saat Hung sedang menghajar si satpam, tiba-tiba ada bocil mengantarkan roti. Si satpam menyuruh Hung untuk mengikuti bocil tadi kalau mau tahu keberadaan An. Hung pun langsung mengejar bocil itu. Namun si bocil sudah pergi entah kemana. Akhirnya Hung memutuskan untuk membuntuti salah satu truk yang menerima roti dari si bocil. Hung mendompleng dengan bersembunyi di kolong truk. Di tengah perjalanan, si bocil dipindahkan ke mobil lain. Si bocil dibawa ke sebuah rumah mewah seperti istana. Rumah mewah tersebut
tersebut adalah milik mafia paling ditakuti di Vietnam. Hung yang mendompleng truk tadi pun sampai di rumah itu. Kemudian dia menyusup. Sementara itu si bocil sedang diajari main kecapi dan boneka oleh seorang mafia yang bernama Aceng. Kemudian saat si Aceng pergi sebentar bersama anak buahnya yaitu Jamet Hanoi, Hung mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan si bocil. Tanpa ketahuan, Hung berhasil membawa keluar bocil itu dari rumah si Aceng. Malamnya, Hung kembali mengawasi Aceng di tempat dugem. Kemudian, paginya dia berhasil menghabisi semua pengawal di rumah Aceng, lalu menculik mafia tersebut. Setelah itu, Hung mengurung si Aceng di ruangan pendingin di dalam truknya agar tidak mudah ditemukan oleh mafia lainnya. Selain itu, Aceng akan menggigil sampai mati kalau tidak buka mulut. Hilangnya Aceng pun terdengar sampai ke telinga bos mafia bernama Abah Cecep, yang juga merupakan ayah dari Aceng. Dia dan bolo-bolonya mendatangi satpam yang sempat dihajar oleh Hung untuk mendapatkan informasi. Jika Aceng tidak kunjung ditemukan, maka si satpam juga akan mengalami nasib yang sama. Di sisi lain, Hung tidak kunjung mendapatkan informasi dari si Aceng. Anak bos mafia itu berkali-kali mengatakan kalau dia sama sekali tidak tahu siapa yang menculik An. Thế là tao bị chết oan. Tao không đụng vô con gái mày. Hal itu pun membuat Hung frustasi. Keesokan harinya, Hung melihat seorang supir wanita sedang meminta tolong kepada setiap orang yang dia lewati. Namun tidak ada satupun yang mau menolongnya. Akhirnya, Hung pun menolong wanita itu. Wanita itu kemudian memperkenalkan diri, namanya adalah Baufi. Dia hendak memberi uang kepada Hung sebagai balasan. Tetapi, Hung menolak dan langsung pergi. Di perjalanan, Hung dibuntuti oleh 2 truk mencurigakan. Kemudian, tepat di tikungan tajam, orang yang di dalam truk itu melancarkan beberapa tembakan ke arah Hung. Ternyata orang di dalam truk itu adalah Jamet Hanoi dan cecunguk Abah Cecep yang lainnya. Mereka mencari Hung sekaligus menyelamatkan si Aceng. Namun Hung sudah terlebih dahulu bersembunyi. Saat cecunguk-cecunguk itu sibuk mencari, tiba-tiba meskipun sendirian, Hung sama sekali tidak gentar menghadapi mereka. Namun karena tidak mau gegabah dan menghabiskan tenaganya, Hung memutuskan untuk lompat ke jurang. Tentu saja, Hung tidak sebodoh itu. Dia tidak melompat ke jurang lalu mati. Dia hanya membuat mereka berpikir kalau dia sudah mati. Sementara itu, si goblok Jamet Hanoi bukannya mengecek truk milik Hung dan menyelamatkan anak bosnya, dia malah menembaki truk itu sampai mengenai kaki si Aceng. Setelah itu, dia melipir pergi. Malamnya, Hung memanjat lagi tebing itu untuk melarikan diri. Dia juga memindahkan si Aceng ke depan. Tetapi ternyata para mafia itu tidak bisa ditipu. Alhasil, Hung terpojok. Saat itu, si Aceng tidak langsung membunuh Hung. Dia justru mengajaknya bergabung ke organisasi karena kemampuan gelutnya yang tingkat dewa. Namun, inilah yang Hung lakukan. Nó thích lắm. Meskipun sudah terguling-guling dan terkena tembakan, Hung masih bisa bernapas. Semua itu berkat motivasinya yang kuat untuk menemukan putrinya. Sementara itu, Hung segera mengobati lukanya agar bisa kembali mencari An. Setelah itu, Abah Cecep sedang menemani si Aceng di rumah sakit. Terlihat sekali kalau mafia satu ini sangat menyayangi anaknya. Dia bertekad akan memburu Hung sampai dia menemukannya.
Di markas, Mbah Cecep membahas siapa sebenarnya Hung itu. Di sini, Abah Cecep terkejut ketika tahu kalau Hung adalah mantan anggota pasukan khusus. Namun, ketika sedang serius membahas Hung, ada satu cecunguk yang cekikikan. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Abah Cecep pun menghukumnya dengan menyuruh cecunguk itu memakan foto Hung. Tidak hanya itu, Abah Cecep juga menyuruh Jamet Hanoi memakan plastik karena dia telah membahayakan anaknya. Kalau si Jamet tidak menculik An, si Aceng pasti tidak akan terluka. Lalu suatu malam, An hendak dikubur hidup-hidup oleh anak buah Abah Cecep. Tetapi An berhasil kabur dan pingsan di sebuah terowongan. Untunglah ada orang baik yang menolongnya dan mengantarkannya ke pusat perawatan anak. Namun meskipun begitu, Hung masih merasa sangat bersalah kepada An. Malam itu, Hung membulatkan tekad untuk membalaskan dendam An. Dia memberi uang kepada Tam dan menitipkan An untuk beberapa hari. Meskipun Tam sempat menahannya, Hung tetap tancap gas. Di sisi lain, Abah Cecep menyiksa anak buah yang bertanggung jawab menjaga An. Setelah menceramahinya, Abah Cecep menyuruh cecunguknya yang lain untuk menghabisi orang yang tidak becus itu. Setelah itu, Abah Cecep juga memarahi si Bongsor yang telah salah memberi informasi. Awalnya dia mengira Hung sudah mati, ternyata masih hidup. Si Bongsor pun berjanji akan menghabisinya. Kemudian si Bongsor langsung menelepon cecunguknya untuk bersiap memburu Hung. Keesokan harinya, orang-orang suruhan si Bongsor langsung menemukan Hung yang tengah mengemudikan truknya. Kali ini, mereka menggunakan sepeda motor. Orang-orang itu terus memprovokasi dan menyerang Hung. Sampai akhirnya, Hung tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu... tak disangka-sangka, orang suruhan si Bongsor itu adalah mbak-mbak yang suka nongkrong di flyover. Mereka melaporkan kepada Bongsor bahwa Hung akan segera dibawa. Namun sebelum itu, mereka harus bisa melumpuhkan Hung terlebih dahulu. Meskipun dikeroyok menggunakan senjata tumpul, Hung tetap bisa berenang dengan skill bela diri yang dia miliki. Bahkan dia tidak menggunakan senjata apapun. Si Bongsor yang mengetahui itu pun langsung murka. Di sisi lain, Jamet Hanoi berinisiatif mencari An di pusat perawatan anak. Kebetulan Tam sedang tidak ada di sana, sehingga Jamet Hanoi bisa dengan mudah menculik An lagi. Sementara itu, dia menelpon Hung yang sedang menuju ke markas Abah Cecep. Namun setelah mendengar ancaman dari Jamet Hanoi, dia langsung bimbang. Terlebih lagi, Tam sulit dihubungi. Hung pun langsung menuju ke tempat yang disebutkan oleh Jamet Hanoi. Tempat yang dimaksud adalah tempat saat An diculik pertama kali. Di sana, Hung dikepung oleh puluhan cecunguk Abah Cecep. Jamet Hanoi mengatakan kalau Hung bisa melumpuhkan mereka semua. Dia boleh bersatu kembali dengan An. Mau tidak mau, Hung harus bertarung lagi. Dengan waktu kurang dari 3 menit, Hung berhasil melumpuhkan mereka semua. Meskipun begitu, dia masih harus menumbangkan satu dedengkot yang lumayan jago dalam bertarung. Dan benar saja, Hung sangat kewalahan menghadapinya. Terlebih lagi, dia sudah cukup lelah bertarung. Namun karena berhasil menumbangkan 90% dari cecunguk Abah, Jamet Hanoi pun menepati janjinya. Dia menyerahkan An kembali pada Hung. Namun syaratnya, mereka berdua harus mati. Saat para cecunguk yang tersisa hendak membunuh Hung dan An, tiba-tiba sosok misterius datang menyerang. Ternyata orang misterius itu adalah Baofi, supir truk wanita yang pernah dibantu oleh Hung. Kini semua cecunguk itu pun mengejar Baofi.
Tadi sangka-sangka Baofi sangat jago berantem, sama seperti Hung. Akhirnya Hung tidak perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk mengalahkan mereka. Selain itu, An juga sudah sadar. Di sisi lain, ada hal yang mengejutkan. Ternyata Baofi adalah kurir yang bekerja untuk Abah Cecep. Belum jelas apakah Baofi berkhianat kepada si Abah atau dia secara tulus hanya ingin membalas budi kepada Hung. Kemudian adegan beralih ke Jamet Hanoi yang sedang memeriksa salah satu klinik milik Abah Cecep. Di sini kita tahu kalau bisnisnya Abah Cecep adalah jual beli organ bocil, terutama sel telurnya. Di tempat lain, si Aceng sedang menenangkan diri sambil menghibur orang-orang di danau. Dia memetik kecapi dengan sangat lihai. Namun dia tidak tahu kalau ada Hung yang mengintainya dari dalam danau. Dan inilah yang terjadi. Orang-orang pun panik dan segera mendayung perahu ke daratan. Sementara itu, si Aceng dan anak buahnya harus menghadapi Hung. Hung kemudian mengejar si Aceng yang berhasil kabur. Dia sama sekali tidak menggunakan perahu atau kendaraan semacamnya. Cukup dengan berenang. Setelah sampai ke perahu Aceng, Hung pun langsung mengejar anak mafia itu. Dan Aceng pun tumbang. Setelah itu, giliran Abah Cecep dan kawan-kawan yang harus mendapatkan ganjaran atas apa yang mereka lakukan kepada An. Hung mengatakan kalau dirinya akan datang sendirian dan menghabisi semua yang Abah Cecep punya. Tapi sebelum itu, dia harus menghadapi si Bongsor terlebih dahulu. Baru selesai melumpuhkan si Bongsor, Hung langsung diserang oleh mbak-mbak geng motor. Tapi mbak-mbak ini terlalu mudah bagi Hung. Karena kecewa dengan performanya, Abah Cecep pun membanting mbak-mbak itu. Dia kemudian meminta Hung untuk membalaskan si Aceng. Meskipun sudah besar, Abah Cecep tetap menganggap anaknya itu sebagai bayi yang lucu. Dia juga berjanji kepada dirinya sendiri untuk menghabisi semua orang yang membuat anaknya terluka. Dan sekarang orang itu adalah Hung. Tao nghe thấy nó khóc mà không được dỗ. Terkaget-kaget karena si Abah punya pistol, Hung pun langsung bersembunyi. Si Abah kemudian memancing Hung untuk keluar dan bertarung. Namun Hung keluar pada saat Abah Cecep belum siap. Dan si Abah pun tumbang. Hung akhirnya berhasil membalaskan dendam sang anak meskipun dia harus berhadapan dengan maut. Akan tetapi dia lakukan itu demi anak semata wayangnya. Sementara itu si Aceng masih dibiarkan hidup oleh Hung. Dia memberi dua pilihan kepada anak mafia itu, terjun ke jurang atau tetap berada di dalam truk. Namun Baofi tiba-tiba muncul dari belakang. Dia mengatakan kalau semuanya sudah impas. Hung tidak perlu membunuh si Aceng. Setelah semua hal mengerikan yang terjadi, Hung dan An kembali hidup bahagia seperti sebelumnya. Meskipun harus hidup di dalam truk, An terlihat senang, asalkan itu dengan ayahnya. Sementara itu, semua cecunguk Abah Cecep berhasil diringkus kepolisian. Di sini kita tahu kalau Baofi adalah seorang polisi yang menyamar. Dia juga berhasil menyelamatkan anak-anak yang diculik mafia tersebut. Kemudian di akhir film kita diperlihatkan kalau Abah Cecep masih hidup. Dia sedang berada di dalam mobil bersama anak perempuannya yang tidak lain adalah Tam. NANI? Dan film pun selesai. Film ini punya kesimpulan yang sangat brilian, yaitu jangan menitipkan anak ke mbak-mbak cantik. Semua wanita cantik tidak ada yang bisa dipercaya. Mereka adalah serigala berbulu domba dan mereka semua bermuka dua. Ini berlaku buat di film, jadi buat penonton nobar jangan baper, oke? Segitu dulu buat kali ini. Jack mewakili orang-orang yang suka pakai sepatu futsal ke kondangan, apalagi mereknya Ardiles, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia.